Halo anak-anak, pada video kali ini Ibu akan masuk ke bab yang pertama di semester ini tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang bilangan berpangkat positif. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa sih tujuan dari kita mempelajari materi ini ya. Jadi diharapkan yang pertama, setelah mempelajari bilangan berpangkat positif ini, kalian dapat menjelaskan konsep bilangan berpangkat dengan benar. Kemudian kalian dapat menuliskan perkalian bilangan rasional dalam bentuk perpangkatan dengan benar. Kemudian kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh, di poin yang kedua ini tertuliskan nih, kalian dapat menuliskan perkalian bilangan rasional dalam bentuk perpangkatan dengan benar. Nah, kita perlu tahu dulu bilangan rasional itu apa ya? Ya, jadi bilangan rasional adalah sebuah bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat, dan ingat, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, berarti namanya bukan rasional, bukan bilangan rasional. Dan bilangan yang B-nya itu sama dengan 0 atau penyebutnya sama dengan 0, itu disebut sebagai bilangan yang tidak terdefinisi. Jadi contohnya adalah 4. 4 itu adalah bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam bentuk 4 per 1. Nah, karena bisa dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A-nya bilangan bulat dan B-nya juga bilangan bulat, maka 4 ini adalah bilangan rasional. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi, kenapa sih kita harus mempelajari perpangkatan? Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Contohnya, misalnya waktu kalian belajar IPA, ada sebuah data gitu ya, berapa sih jarak bumi ke matahari? Nah, jarak bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer. Tapi kalau kita udah belajar perpangkatan, kita udah nggak perlu lagi nih tulis nolnya sebanyak-banyak ini. Kita bisa ubah dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang bilangan berpangkat, itu akan memudahkan kita dalam menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Sangat kecil misalnya itu seperti ukuran bakteri gitu ya, salah satu contohnya. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk gitu ya, mengubah bilangan rasional, 150 juta ini bilangan rasional, menjadi bilangan berpangkat. Tadi bilangan rasional kita udah tahu, sekarang kita mau cari tahu lagi tentang definisi dari bilangan berpangkat. Nah, contohnya seperti ini. A pangkat N, jadi yang kecil ini dinamakan pangkat ya. Jadi A pangkat N itu artinya adalah mengalikan A sebanyak N faktor. Jadi A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai N faktor. Jadi disesuaikan dengan pangkatnya. Nah, ada beberapa istilah dalam bilangan berpangkat. Yang pertama adalah basis. A ini sebagai basis yang kita kali berulang-ulang. Nah, N ini kita namakan sebagai eksponen atau pangkat. Jadi, Ibu ulangi, A ini dinamakan dengan basis, N ini eksponen atau pangkat. Oke ya, jadi yang kita kalikan berulang itu adalah basisnya. Dan eksponennya ini sebagai berapa faktor sih yang kita perlu ulang terus gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh mengubah perkalian bilangan rasional menjadi bilangan berpangkat. Contoh yang pertama, 7 ini adalah bilangan rasional. Kita kalikan 7 kali 7 kali 7 kali 7, kita mau ubah menjadi bilangan berpangkat. Maka 7 ini sebagai basisnya, kemudian kita hitung berapa faktor. 1, 2, 3, 4. Maka bilangan berpangkatnya adalah 7 pangkat 4. 7 sebagai basis, 4 sebagai pangkat. Kemudian 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faktor, berarti 5 pangkat 6. Kemudian kalau ini kita tinggal hitung juga,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 faktor, berarti 8 pangkat 8. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ternyata bilangannya beda nih, ada 3 dan ada 4. Maka basisnya jadinya ada 2, yaitu 3 dan 4. Basisnya 3, ada berapa faktor? Ada 3 faktor, berarti 3 pangkat 3 kali 4-nya ada 2 faktor, berarti 4 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini, ingat, 4 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian 2. Jadi, ini kita tulis kembali 2 kali 2 kali 2. 4 itu sama dengan 2 kali 2. Jadi, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kita hitung ada berapa faktor. Jadinya ada 5 faktor, yaitu 2 pangkat 5. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, kalau misalnya 4 pangkat 2 yang di atas ini mau kalian jabarkan juga menjadi 2 kali 2 kali 4 yang ini jadinya 2 kali 2 juga boleh. Berarti ini akan sama hasilnya dengan 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Oke ya, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut. Nah, kalau tadi mengubah bilangan rasional menjadi bilangan berpangkat, sekarang kita balik dari bilangan berpangkat diubah ke perkalian bilangan rasional. Yang pertama, 2 pangkat 2, berarti 2 kali 2, hasilnya 4. Kalau negatif 2 dipangkatkan dengan 2, berarti negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif, yaitu positif 4. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Bagaimana kalau negatif 2 dipangkatkan dengan 3? Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif 8. Nah, kalau kita perhatikan di sini sama-sama 8, cuman beda di bentuk nilai bilangannya ya. Yang satu bilangan positif, yang satu bilangan negatif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka menghasilkan bilangan positif. Jadi tadi contohnya seperti ini nih. Negatif 2 dipangkatkan dengan bilangan genap, maka menghasilkan bilangan positif. Tapi kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dipangkatkan dengan 3 itu kan ganjil, menghasilkan bilangan negatif. Maka dapat kita tuliskan apa? Kalau A, negatif A dipangkatkan dengan N, itu akan sama dengan A pangkat N jika N bilangan genap. Nah, kalau kita simbolkan seperti ini. Atau negatif A pangkat M akan sama dengan negatif A pangkat M jika M-nya anggota bilangan ganjil. Ya, ini tulisannya agak kurang bagus ya. Oke, ini bisa dicatat. Kita lanjut. Nah, jadi ada satu hal lagi yang perlu diingat bahwa negatif 2 dipangkatkan dengan 2 tak sama dengan negatif 2 pangkat 2. Kita akan lihat yang pertama dulu. Negatif 2 dipangkatkan dengan 2 berarti negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif kali negatif positif. Positif 4. Tapi kalau negatif 2 pangkat 2, itu berarti negatif 2 pangkat 2-nya yang kita pangkatkan. Maka negatif 2 kali 2, negatif 4. Hasilnya berbeda ya. Jadi tanda kurung akan sangat mempengaruhi. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Selamat belajar.